Cangkir kopi tarot dari katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin bacaan ini seminggu sekali ya. Eh, dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Aku masih baru bisa menjalankan readingan mingguanku ini ya, masih belum membuat untuk yang bulanan. Jadi mohon bersabar ya. Aku lagi cari ataupun memanage waktu, lagi berusaha untuk itu supaya masih bisa ngerjain readingan-readingan yang lain, termasuk hal-hal lain yang harus aku lakukan dalam kehidupanku ini. Oke, ini adalah readingan yang energinya pada saat ini ada di saat aku membaca ya, jadi bukan berdasarkan zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi bisa resonate, bisa enggak ya, bisa sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Kalau memang tidak sesuai jangan dipaksakan. Kalau kamu juga enggak sesuai dengan tarot readernya dan segala sesuatu yang ada di dalam readingan ini pun jangan dipaksakan. Ambil yang kalian butuhkan saja, tinggalin sisanya. Dan kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik. Aku mengatakan aku kamu, ini hanya untuk mempermudah gitu ya aku dalam pembacaan ini, daripada nanti juga jadi jelimet ya kan. Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja, segala sesuatunya lancar. Namun waktu aku lagi shuffling kartu ya, lagi mempersiapkan kartu untuk readingan ini, karena sebelum aku onin aku udah ditebar, udah dibelah, udah berantakin ya, untuk supaya membersihkan dari energi-energi sebelumnya. Itu aku melihat buat beberapa dari kamu mungkin lagi ngerasain lagi nggak bersemangat, lagi tidak bergairah, lagi kayak kehabisan energi gitu loh. Rasanya tuh kayak begitu, lagi kayak, gue nggak tahu deh mau ngapain, gue nggak tahu deh mau gimana. Mungkin buat beberapa dari kamu ada hal-hal yang kamu nanti-nantikan, ada hal-hal yang kamu tunggu-tunggu, ataupun mungkin kalian sedang melakukan sesuatu atau menjalani atau berusaha menjalani sesuatu, tapi kok kayak kalian tuh ngelihat hal ini tuh nggak berkembang-berkembang atau nggak maju-maju, ataupun menjadi seperti apa yang kalian inginkan gitu loh. Mungkin kalian, buat beberapa dari kamu lagi menunggu kabar ya, ataupun menunggu berita, atau menunggu satu hal yang kalian harapkan tapi mungkin pada saat ini masih belum ya. Nah, ini mungkin jadinya berpengaruh akan kalian kayak jadi nggak bisa ataupun punya kesulitan dalam melihat nanti planning ke depan gimana, goals-nya apa, cita-citanya apa yang kalian ingin manifestasikan. Hal-hal yang seperti itu tuh jadi yang kayak bikin kamu tuh jadi meredup gitu loh kalau yang aku lihat ya. Aku tahu pada saat ini buat beberapa dari kamu mungkin lagi nggak bisa untuk kuat, untuk tegar, untuk bersemangat, untuk termotivasi dan lain sebagainya. Kenali, pelajarin emosi kamu ya. Kalau bisa coba bagaimana kamu mengungkapkan perasaan yang kamu punya. Mungkin kalau kamu nggak punya orang yang bisa mendengarkan ataupun mau mendengarkan keluh kesah kamu, ataupun kalian mungkin kesel gitu ya, setiap kali gue ngomong orang tuh langsung bilang, kamu semangat dong, kamu kuat dong, kamu tabah dong, kamu tegar dong, kamu tangguh dong. Tuh lihat tuh, si ini aja yang hidupnya begini, si itu aja yang punya masalah begitu dan lain sebagainya. Orang biasanya saat kebanyakan ya, nggak semua, tapi kebanyakan orang di saat ada seseorang yang sedang tertimpa masalah, menjalani sesuatu, misalnya contohnya ya,
ada seseorang yang sakit keras gitu ya, dia mungkin, ini contoh karena aku juga baru mengalami, maksudnya baru mengalami ada seseorang yang dekat aku divonis, penyakit yang berat yang ibaratnya gitu ya, ya cuman bisa di apa ya, di-treat gitu ya sebaik-baiknya tetapi, eee, tidak menjanjikan adanya kesembuhan gitu ya, bahkan mungkin dari sisi kedokterannya sudah divonis, nggak lama atau segala macam. Orang seperti itu waktu dia sedih, dia takut, dia khawatir dan lain sebagainya, umumnya reaksi orang di sekitarnya, "Kamu harus semangat, kamu harus, apa ya, menemukan kebahagiaan, kamu harus kuat, lihat si ini, lihat si itu, lihat anakmu, lihat keluargamu," dan lain sebagainya. Tapi aku mengerti sekali, keadaan seperti itu. Misalnya juga, dia kehilangan seseorang, karena pada saat aku kehilangan seseorang yang dekat sekali dengan aku, itu waktu orang ngomong kayak gitu, nggak enak rasanya gitu loh, seakan-akan kita nggak percaya ya sama Tuhan, seakan-akan kita tuh, cemen amat lah intinya begitu ya, seakan-akan kita, mmm, apa ya, seakan-akan kita tuh ya cemen sih bahasanya gitu ya, lemah lah, nggak punya iman lah dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang orang lupa bahwa, dalam menghadapi proses ataupun tahapan-tahapan di saat kita baru kegempur nih dengan satu masalah, kita ada saatnya di saat pertama itu reaksi awal kita adalah reaksi yang normal. Saat orang ketakutan, saat orang sedih, saat orang marah, saat orang kecewa dan lain sebagainya, baru kemudian, dia bisa tenang, berpikir, dan baru habis itu, baru dia bisa mengumpulkan kembali kekuatannya, baru dia bisa berdiri. Nggak bisa langsung habis jebret jatuh terus atau nggak habis jebret goyang nih, apa ya, hidupnya gitu ya, dirinya, perasaannya, mentalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kita suruh, "Ayo bangun, ayo, kuat, ayo tabah." Tapi yang balik lagi tadi aku bilang, saat kamu merasakan hal-hal seperti itu, dan kamu menemukan, "Ah, kok nggak ada orang nih yang bisa dengerin gua, kok nggak ada orang sih yang bisa mengerti bahwa saat ini tuh gue lagi ngerasain kayak gini dan gua nggak butuh khotbah elo, gua nggak butuh, apa ya, kata-kata motivasi dan lain sebagainya," gitu ya. Karena kata motivasi itu, kata-kata quote-quote yang kita sering itu nggak berlaku juga buat setiap orang dalam setiap situasi dan kondisi. Ada yang pada saat ini relate, ada saat ini resonate sama kita, tapi beberapa waktu ke depan mungkin udah nggak relate ataupun resonate sama kita gitu ya. Tetapi di saat kamu sedang menghadapi, menjalani hal seperti itu, eee, coba di-acknowledge gitu loh. Kamu coba observasi, kamu coba ketahui, mengerti, meresapi, dan menyadari keadaan yang kamu sedang, jalani, kenapa kamu begitu, perasaan kamu apa, dan kalau kamu tidak menemukan orang yang seperti itu, yang bisa menjadi tempat curhat kamu atau menjadi teman gitu ya, yang mau mendengarkan, just to listen gitu, coba deh bikin jurnal ya, tulis, mungkin kalau kamu lagi nggak sempat nulis di buku, tuliskan di apa ya, di handphone kamu ataupun, record suara kamu dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang membantu ya, membantu kita saat kita membaca lagi dari sudut pandang lain, dari tempat yang berbeda dalam kita melihat itu dan kita bisa mempelajari hal itu, dan kita bisa tahu penyebabnya, tahu bagaimana cara kita bisa mencari solusi ataupun jalan keluar, ataupun hal-hal yang menjadi alasan kenapa hal tersebut terjadi. Dan itu sangat membantu sekali ya kalau boleh aku apa ya, memberi masukan gitu ya, tapi ini kan dari aku. Oke.
Sambil aku buka, sambil aku cerita-cerita ya tadi. Aduh, ini semuanya terbalik. Something wrong. Oke. Dalam energi ini ada sesuatu yang terjadi yang mungkin membuat beberapa dari kamu yang relate dan resonate pada saat ini dengan readingan ini, kamu lagi kecewa, kamu lagi sedih, kamu lagi mungkin putus asa, kamu lagi marah, kamu lagi nggak karu-karuan seperti si King of Cup ini ya. Seperti si King of Cup ini. Dalam keadaan dia terbalik yang memberikan pertanda bahwa ada hal yang menggoncang perasaan kamu, yang bikin kamu mungkin lagi touchy banget, lagi sensitif banget, lagi sedih, lagi nggak stabil lah di dalam emosi dan perasaan kamu. Ini bisa kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu, ya, yang mempunyai ketidakstabilan dalam emosionalnya. Di sini kita ada Two of Cup dalam keadaan terbalik, di mana di situ kalau Two of Cup dalam keadaan tegap ya, ada satu jalinan, ada satu chemistry, ada satu kesinambungan, ada take and give, ada satu bonding ya, atau ikatan atau komitmen, ada satu hal yang berjalan dengan harmonis gitu. Dalam keadaan kebalik dia, buat beberapa dari kamu ini bisa kamu sedang menjalani ini kadar yang paling rendah gitu ya. Kamu lagi nggak harmonis dengan seseorang ya. Tapi kalau yang aku lihat dalam keadaan dia dan mungkin juga kamu sudah mulai ngerasain nih, walaupun mungkin buat beberapa dari kamu masih ada di dalam satu status ya. Karena kalau yang aku lihat di sini ini buat sebagian dari kamu lebih ke arahnya kepada masalah perasaan ya, masalah buat beberapa mengenai hubungan dan asmara cinta gitu ya. Buat sebagian kamu mungkin merasakan di dalam hubungan kamu sudah tidak ada chemistry itu, mungkin jadinya udah sendiri-sendiri, mungkin udah nggak ataupun tidak ada yang namanya rasa saling, nggak bisa sharing, nggak bisa saling cerita, nggak bisa saling sama-sama dan lain sebagainya. Ataupun buat beberapa melihat ini berdua, ada satu hal yang membuat kamu merasa hubungan ini kok seperti ada renggang ataupun satu jarak yang memisahkan, disebabkan oleh seseorang yang mungkin dia tidak setia, mungkin dia ya tadi emosional nggak stabil gitu ya, sehingga dia masih mencari, masih meledak-ledak, masih nggak bisa mengendalikan perasaan-perasaannya. Sehingga seringkali membuat si orang yang ada bersama dengan dia ini selalu merasa tersakiti. Tersakiti pun bisa kadang-kadang masalah perasaan, bisa juga terkena mental gitu ya, ataupun buat sebagian lagi ini bisa jadi orang yang punya masalah di dalam kejiwaan ataupun punya masalah dalam dia cara mengolah emosinya belum bisa, belum dewasa, belum bijak gitu ya, sehingga kadang-kadang dia melampiaskannya sehingga bisa menyakiti bahkan sampai ke fisik ya. Buat beberapa ini bahkan sudah kayak ya udah berpisah gitu ya, berpisah dan membuat sedih, membuat pada saat ini kamu lagi kayak nggak bisa ngelihat dengan jelas bagaimana gua harus menghadapi langkah-langkah ke depannya. Dan mungkin juga karena perpisahan ini kamu masih belum bisa mengontrol emosi kamu, perasaan kamu masih sering marah, kamu masih sering nangis, kamu masih walaupun ada hal-hal yang menyakiti kamu, tapi kadang-kadang kamu masih ingin sekali bersama dengan orang itu. Karena kadang-kadang ya,
kalau kita sendiri gitu ya, belum bisa mengendalikan itu, di mana emosi kita masih berantakan ya, kadang-kadang walaupun kita udah disakitin, udah dirugiin, udah dibikin sengsara sesengsaranya, kita masih kayak, dia tuh sebenarnya baik, dia sebenarnya tuh, orangnya tuh, pokoknya yang baik-baik lah kita ngelihatnya gitu ya. Tetapi terus kemudian kita cari alasan-alasan yang membuat dia kok begitu sama kita, kok begitu sama hubungan kita. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari temennya, mungkin dari pergaulannya, mungkin dari masalahnya, mungkin dari segala macam. Kita berusaha membuat satu narasi, membuat satu skenario yang, membuat kita bisa memaklumi, kenapa sih orang itu melakukan hal yang seperti itu ke kita? Kenapa sih dia, suka selingkuh? Kenapa sih dia suka main tangan? Kenapa sih dia kok kasar? Kenapa sih dia nggak menghargai kita? Kenapa sih dia suka ngerugiin kita? Kenapa sih dia suka memanfaatkan kita? Kenapa sih dia suka ilang-ilangan? Kenapa dia nggak jelas dan lain sebagainya? Kita mulai, kalau kita masih belum bisa mengendalikan emosi kita sendiri gitu ya, dan kadang-kadang kita, sibuk mencari pemakluman-pemakluman di luar gitu ya, padahal sebenarnya jawabannya tuh kadang-kadang ada di dalam diri kita sendiri. Cuman, kembali lagi pada umumnya reaksi awal seseorang adalah mencari alasan-alasan yang dipikir masuk akal untuk membackup skenarionya yang dia ingin percaya, yang dia ingin lihat, yang dia pengen percayai gitu ya. Nah di sini, kalau yang aku lihat, ini buat sebagian dari kamu, ini seperti, satu situasi lebih kepada mati segan, hidup tak mau gitu loh. Ini situasinya kurang lebih seperti itu, ya. Buat sebagian tadi kalau aku bilang, mungkin sudah sampai pisah, tapi ini masih dalam pergumulan, after effect-nya gitu ya, pasca terjadinya satu masalah. Tetapi kalau yang aku lihat ini, buat beberapa dari kamu, ini lebih kepada ini udah di ujung tanduk gitu loh. Tetapi untuk mengakhirinya mungkin masih belum ada yang ingin, ataupun akhirnya membiarkan satu situasi dan kondisi menggantung nggak kemana-mana, karena di sini ada Two of Swords. Ada Two of Swords dalam keadaan terbalik. Dan ada King of Swords dalam keadaan terbalik. Di mana ada seseorang yang masih belum bisa memutuskan. Ya. Kalau misalnya ini after effect, mungkin ada satu pihak yang masih belum terima, masih dalam tahap denial, masih belum bisa ngelepas, dan mungkin dia masih berusaha lagi untuk masuk ke dalam si kehidupan orang yang udah mau meninggalkan dia, gitu ya. Dan masih penuh dengan usahanya lah ya, pengen telepon, berusaha di WA, berusaha nge-stalking dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini buat beberapa, ini ada satu situasi di mana sebenarnya chemistry-nya udah nggak ada. Kalau ini adalah hubungan juga gitu ya. Jalinan itu sudah kayak nggak ada di situ. Pernah nggak sih, kalau aku dulu banget gitu ya, pernah punya situasi dan kondisi seperti ini di mana aku punya hubungan dengan seseorang dan kayaknya dua-duanya udah lo gue gitu ya, sendiri-sendiri, arahnya juga udah sendiri-sendiri, udah kalau ketemu juga udah kayak orang asing, dan kalau ya kayak tinggal hanya status gitu loh, rasanya tinggal hanya status. Dan buat beberapa, aku mengerti kalau misalnya ini mungkin sudah sampai ke dalam masa dalam rumah tangga gitu ya. Tentunya tidak sesimpel waktu masih pacaran aja sih, maksudnya pacaran aja
udah complicated gitu loh, dimana kalau misalnya satu orang nih udah cintanya menggebu-gebu dan keinginannya dan keyakinannya akan seseorang, dimana seorang yang lain udah sebenarnya udah flat aja, udah nggak ada di situ, udah nggak ada, perasaannya di situ dan mungkin udah bolak-balik dia melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah satu, hal yang cukup gitu ya, dimana pasangannya ini udah punya apa ya, alasan yang cukup untuk menyudahi. Tetapi kalau belum, ya akan susah. Dan kadang-kadang ada yang akhirnya, sudahlah susah banget ngomong lu nggak ngerti-ngerti kalau gue tuh udah nggak mau di sini, kalau gue tuh udah nggak mau sama lo, kalau gue tuh, udah nggak pengen gitu loh ngelanjutin ini. Tetapi ada sesuatu yang membuat hal ini tuh ngegantung. Bisa jadi satu orang ini nggak mau terima gitu ya, nggak mau terima, mau usaha, mau coba dan mau segala macam, ataupun ini dikarenakan satu situasi dan kondisi yang tidak simpel seperti misalnya sudah ada dalam rumah tangga, sudah punya anak, ini menyangkut keluarga dan lain sebagainya. Ada satu kepentingan di situ, ada satu kebutuhan di situ dan akhirnya ya sudahlah, toh dianya mau aja, gua begini, gua begitu, dianya terima-terima aja, yang penting gua masih ada status bersama dengan dia. Itu kadang-kadang orang tuh hanya apa ya, itu yang aku sering kalau misalnya ketemu klien-klien yang seperti ini gitu ya. Kamu cuman butuh status atau butuh keberadaan atau, apa ya, keberadaan orang itu atau ada hal lain. Mungkin status itu dibutuhkan supaya kembali lagi sebenarnya adalah validasi dari orang lain atau tanggapan atau pikiran dari orang lain, bagaimana orang lain melihat dan lain sebagainya. Ataupun hanya kenyamanan saja. Nah, berarti ada something yang harus diketahui dan dipelajari mengenai dirinya sendiri. Kenapa? Gitu loh. Kenapa kamu tidak mau melepaskan padahal mungkin dia sudah melakukan dan memberikan banyak alasan yang kencang ataupun alasan yang kuat sekali untuk kamu melepaskan hubungan ini ataupun melepaskan orang tersebut ataupun meninggalkan ataupun, merelakan gitu loh bahwa hal ini tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dibuat berfungsi. Karena kalau yang aku lihat di sini sebenarnya orang ini tahu sekali, sadar sekali, jelas sekali dengan apa yang terjadi. Tetapi dengan adanya seeking of truth ini kayak dia tidak nggak berani, nggak mau, takut untuk memutuskan. Tetapi buat beberapa mungkin ya ini udah nggak ngomongan, ya udah nggak ada kabar. Dan membuat orangnya juga jadi ya bingung mau gimana. Dengan adanya King of Cup, King of One, iya perasaan sudah tidak ada di situ, gairah sudah tidak ada di situ, tidak ada. Dan ini ngeliatin orang yang benar-benar tidak stabil sekali di dalam emosinya. Di sini kitanya harus bisa belajar ya. Tidak bisa langsung tetapi kitanya harus mulai bisa melatih diri, belajar ya, membuka diri, mempelajari situasi, keadaan, kita sendiri, bukan hanya keadaan yang di luar kita ataupun pasangan kita, orang yang kita dealing dengan. Ya karena kalau aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini orang mungkin sudah selingkuh bolak-balik ataupun suka main sana, suka nyemplok sana, nyemplok sini gitu ya. Kalau marah dia kasar sekali, kalau yang aku lihat nih, sangat pemarah gitu ya buat beberapa dari kamu, dan, manipulatif ya kalau aku lihat di sini. Jadi kayak kalau aku melihat di sini timbal baliknya tidak ada, rasa salingnya sudah tidak ada. Kebersamaannya sudah tidak ada, tetapi mungkin
untuk mendiskusikan apa itu pun tidak bisa, mungkin disebabkan oleh salah satu orang yang ya nggak mau aja gitu loh, nggak mau, takut, bukannya takut tapi males, lebih ke males kalau yang aku lihat di sini, males nyelesain masalah, males ngadepin masalah, males cari solusi, karena hal itu ya nggak bisa cuman dilakukan oleh satu pihak, ya harus kedua belah pihak. Dan aku lihat di sini semuanya sangat pasif, ya, dengan si energi maskulinnya pada jungkir balik semua ini. Kalau yang aku lihat ya semuanya jadi kayak pada nunggu-nunggu aja, nunggu si itu yang mau, nunggu si itu yang cari, yang punya inisiatif, nunggu si itu yang sadar, nunggu si itu yang mau benerin, jadi saling nunggu-nungguan. Cuman kalau yang kembali lagi aku lihat di sini, kok kayaknya masing-masing tuh sadar kok apa yang terjadi. Masing-masing tuh ada sadar apa yang terjadi gitu ya. Dan sadar maunya apa. Tapi untuk punya keberanian, ya, karena King ini orang yang tahu apa maunya, ya, yang berani mengambil langkah, mengambil keputusan, mengambil tindakan. Di sini tuh pada tiarap semua. Dan situasi ini ya membawa satu ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan dalam kondisi kamu. Ya akhirnya jadi sebel, jadi sedih, jadi mungkin uring-uringan gitu ya. Dan buat beberapa mungkin kamunya jadi menarik diri. Ini kayak satu situasi yang udah yang sudah melelahkan gitu loh. Coba kita lihat masukannya ya. Suggestion atau message. Hey, tuh. The World card, Death. Ya. The World card itu iya lagi kayak satu penyelesaian atau satu ending yang masih belum, ngerti nggak sih? On the way to ending. Kalau yang aku lihat ke sini tuh, ya ini kan kartunya yang ngebukain gitu ya. The World card ini adalah satu final, di mana ini mungkin belum. Tetapi buat beberapa, ini tuh seperti masih mencari-cari penjelasan-penjelasan, padahal di sini sebenarnya udah jelas banget. Coba kalau kalian merasa relate dan resonate, mungkin buat beberapa dari kamu masih butuh closure, masih butuh penjelasan, masih belum ngerti, dan kadang-kadang kita sendiri tuh yang nutup itu semua. Padahal sebenarnya kita udah bisa ngelihat gitu ya. Padahal kita udah bisa ngelihat mungkin orang ini penuh dengan red flags gitu ya, ataupun penuh dengan sign-sign atau sinyal-sinyal bahwa orang ini bisa merugikan situasi kita, bisa merugikan diri kita, bisa menyakiti kita, dan sudah terjadi, ya. Banyak gitu ya kalau kamu melihat ataupun baca berita dan lain sebagainya. Ada sempat beberapa waktu yang lalu aku baca berita, iya sebelumkah gitu ya, orang ini udah tahu si orang yang bersama dengan dia ini udah penuh dengan ya itu bendera merah itu, dimana sebenarnya lihat ini nggak benar buat lo, tapi tetap diterjang. Dan bukan cuma itu aja, banyak juga orang yang aku hadapin gitu ya, klien dan lain sebagainya,
itu juga melakukan hal yang sama. Sebelum sampai masuk ke dalam hubungan ataupun sebelum meresmikan sampai ke dalam rumah tangga, dia sebenarnya udah tahu orang ini suka selingkuh, orang ini suka bohong, orang ini suka ngeretin ya, suka manfaatin, orang ini suka ilang-ilangan, orang ini nggak jelas, orang ini suka melakukan hal yang dia nggak suka atau tidak cocok dengan dia di dalam hubungannya. Tetapi karena keinginan dia nih, gue nggak pengen lepas dari ini, gue pengen ini, pengen tetap gitu ya. Ataupun orang ini sangat pandai dalam memanipulasi pikiran, keadaan, ya, perasaan. Jadi akhirnya minta maaf lagi ataupun diterusin lagi, bahkan kadang-kadang bukan yang salah yang minta maaf, orangnya yang minta maaf, orangnya yang ngerasa dia yang salah, orangnya yang ngerasa dia yang kurang dan lain sebagainya. Tetap diterjang bahkan ke yang lebih dalam, sampai ke ya udah dari awalnya udah tukang selingkuh dan sebagainya, diterusin masuk ke dalam rumah tangga, berharap dia akan berubah, berharap dia akan tobat, berharap dia akan menjadi punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau kita udah dikasih sign gitu ya dari awal bahwa orang ini punya kapasitas atau capability untuk melakukan hal-hal yang bisa menyakiti atau merugikan kita, ya kitanya harus mau melihat itu, harus mau ngebuka mata, jangan nutup mata, harus dibuka. Karena ya ada nggak sih orang yang bisa udah tapi berapa banding berapa, 1000 banding 1 banding 10.000 gitu kan ya. Ya karena orang yang punya kebiasaan kayak begitu harus dari dirinya, bukan karena pasangannya, bukan karena dia menikah, bukan karena dia punya anak dan lain sebagainya gitu loh. Harus benar-benar dari dirinya dan kemauan itu bukan dasarkan paksaan dari situasi dan kondisi. Itu baru pure gitu loh. Ini kalau yang aku lihat lagi on the way sebenarnya ke satu akhir ya. Tetapi ini kayak prosesnya atau tahapannya, di mana mungkin ini masih penuh dengan penyangkalan dari satu pihak ataupun denial gitu ya, nggak bisa terima, nggak bisa ini dan lain sebagainya, nggak bisa mutusin dan lain sebagainya. Cuman ini tuh satu situasi yang menggantung. Dan di sini harus ada seseorang yang berani menyelesaikan. Ini penyelesaian gitu loh. Penyelesaian yang satu situasi dan kondisi yang membutuhkan keberanian dan kemauan untuk diselesaikan masalahnya, situasinya. Kalau tidak, ya akan berjalan seperti ini saja. Dan ini sangat melelahkan, ini sangat bikin pusing, ini bikin capek hati, capek pikiran, bahkan sampai capek fisik gitu ya. Dan ini membutuhkan ketegasan. The world cut dalam keadaan terbalik, death dalam keadaan tegap. Ya kan tadi aku bilang, satu situasi yang mati segan, hidup tak mau. Ini situasinya. Jadi ya, kalau ini mengenai hal lain, jadi ada satu hal yang perlu segera, urgent banget, membutuhkan penyelesaian. Ya, secara general. Satu situasi dan kondisi yang kamu sudah mengerti bahwa hal tersebut sudah mungkin kamu biarkan berlarut-larut dan ini membutuhkan satu penyelesaian, satu tindakan, satu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan ataupun bisa ditegaskan gitu loh. Kalau ini menyangkut hubungan ya yang tadi aku cerita ya. Oke, ini pembacaan untuk readingan pada kali ini. Terima kasih sudah nonton. Selamat menikmati akhir pekan kamu. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.